Ya, teman-teman lain mungkin bisa mengungkapkan tahapan-tahapan ya terkait dengan yang saya perlihatkan tadi ya, yang ini ya. Mungkin di mapel lain ya kita mau dengar, terutama yang teman-teman yang guru komite pembelajaran, apakah mengalami kesulitan yang sama dengan Bu Zul atau mungkin ada yang berbeda. Silakan. Tawar, Mami, umur anak. Ya, Mawar biasanya lengkap deh. Mawar mau cerita? Lah. Bisa mik sebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fasilitator, Bapak Pengawas Pembina, dan Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini yang ingin kami sampaikan atau yang ingin kami ceritakan tentang pengalaman di lapangan, Pak, karena mapel olahraga ini sangat lain daripada yang lain. Karena di sini kita bilang merdeka belajar, Pak ya. Seperti yang pernah yang sampaikan bahwa dalam satu malam kita berpikir dan merancang bagaimana cara mengajar besoknya, Pak. Ini dalam arti di modul ajar ini kita akan bahas tentang permainan bola basket misalnya. Di dalam pelaksanaan stretching atau pemanasan, di mana kalau kita berikan dia satu orang pemimpin atau ketua kelasnya yang memimpin, ini sepertinya kurang ada yang mau mengikuti walaupun kita dampingi oleh gurunya. Sehingga kami punya pikiran di sini memberikan sebuah aktivitas atau sebuah PR istilahnya atau kegiatan di mana sebelum melakukan pemanasan itu yang bagi kelompoknya diberikan tanggung jawab kepada masing-masing kelompok. Kemudian per orang itu kita akan berikan tugas dari gerakan pemanasan. Kemudian dalam pemanasan itu misalnya elemen gerakan tangan. Dalam satu orang itu ada dua jenis gerakan tangan yang kamu lakukan. Kemudian si A yang lain, si B juga lain. Sehingga kelihatannya menurut pengalaman Tiang itu agak jalan ya Pak. Setelah kita lihat dari segi pemanasannya, kalau setiap hari kita bimbing, ada saja yang seperti yang katakan tadi mau merdeka anak ini kan. Sehingga ada yang kita dapat kemarin itu di belajar merdeka ini sepertinya anak itu kita akan inginkan bagaimana maunya. Sehingga pada saat pelaksanaan begitu kita berikan materi intinya, setelah itu anak itu tidak tahan dalam 2 kali 45 menit itu Pak dengan apa yang kita sampaikan itu. Sehingga anak itu maunya saya mau ini Pak, saya mau ini. Sehingga dalam materi itu kita batasi dari jam sekian, yang putri main ini, yang putra main ini. Telah yang sampaikan materi yang kita inginkan. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana sebenarnya dalam pelaksanaannya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam pendidikan jasmani dan olahraga ini kan belum yang dapatkan istilahnya buku penilaian Pak. Tidak seperti K13. Seperti K13 itu setiap pertemuan ada pertemuan pertama penilaian. Apakah seperti ini juga yang kita akan lakukan di belajar merdeka belajar ini? Cara penilaiannya setiap satu RPP istilahnya kita laksanakan langsung ke penilaian. Apa sama seperti K13 itu juga kami belum dapatkan model penilaiannya Pak. Ini juga yang perlu kami tahu. Mungkin itu sementara. Nanti mungkin ditambah dengan teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti ditambah ada Pak Pengawas ya. Apa yang dilakukan oleh Pak
Pawar itu sebetulnya adalah salah satu rancangan pembelajaran yang mempertimbangkan capaian peserta didik ya berdasarkan minat ya, potensi mereka ya, berdasarkan tahap perkembangan mereka gitu. Ya. Itu yang salah satu model pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Ya. Dia ada, kalau yang menurut Cita Pawar tadi kan ada sesi awal, sesi pemanasan itu artinya setiap peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang kita inginkan dulu. Artinya sesi umum istilahnya, ya. Semua siswa mempelajari materi yang sama, kira-kira gitu. Atau kalau yang disebut Pak War tadi, semua siswa melakukan gerakan yang sama sesuai dengan yang kita rencanakan. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi merdeka tadi, katanya istilahnya Pak War ya, di mana pembelajaran itu atau kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan minat mungkin, sesuai dengan potensi mungkin. Kan berbeda tadi antara siswa yang perempuan dengan yang laki. Mungkin yang perempuan minatnya di basket misalnya, yang laki minatnya di sepak bola. Salah satu model pembelajaran yang berdiferensiasi ya, untuk PJOK atau versinya Pak Wah. Nah itu pengalaman atau praktik-praktik baik yang mungkin bisa kita terapkan di mapel lainnya harusnya gitu ya. Di proses pembelajaran atau diferensiasi proses yang dilakukan Pak Zohar tadi adalah salah satu strategi kita dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di aspek prosesnya. Ya silakan teman-teman lain mungkin punya pengalaman kita berbagi ya, seperti yang diceritakan oleh Pak War ya. Ternyata beliau sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kita ada teman lain yang sebelum melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi mungkin didahului dengan melakukan tes awal misalnya ya, atau assessment diagnostik. Silakan teman-teman cerita. Kemudian yang tadi disampaikan Pak War tadi, apakah sekarang ini kita juga melakukan penilaian? Saya kira sama, nanti di panel yang melengkapi ini ya, termasuk beliau kan basicnya olahraga gitu. Pak Nur silakan. Terima kasih Pak Asmana. Jadi penilaian ini pada prinsipnya presentasinya kurang lebih kayak K13. Sudah saya sampaikan bahwa off-nya itu lebih sedikit, lebih berat, in dan on-nya. Artinya pembelajaran itu 80% itu harus dinilai dari total keseluruhannya. Bukan berarti setiap masuk tidak dinilai, tapi perbandingannya itu 80%, kurang lebih 80%. Nah yang 20% untuk yang tengah semester, untuk yang semester. Nah, itu kan intinya kita dapat mengambil nilai siswa itu dari prosesnya. Kalau yang dulu-dulu kan yang dilihat kan berapa nilai midnya, berapa nilai semesternya, ulangan hariannya kan kecil anunya. Nah untuk sekarang ini penilaian harian itu lebih diperbesar. Nah, itu yang. Nah kemudian itu untuk semua mapel, ya. Intinya kurang lebih 80%, ya 70 sampai 80% lah. Mungkin itu Pak Azhar. Terima kasih. Ya begitu. Jadi sama saja kalau penilaian ya, kurikulumnya apa saja pasti ada penilaian ya. Penilaian dalam satu bidang pembelajaran pasti ada. Kalau 13 kan pecah-pecah sikap lain, keterampilan lain,
pengetahuan lain. Tapi untuk penggerak ini semuanya, tiga-tiganya nyambung, tidak dipecah-pecah kayak dulu. Itu aja, ya. Ditaruh di penilaian yang mana dia sumatif, yang keterampilan dan lain sebagainya. Soalnya yang kemarin dibagikan BMP-nya agama itu ada 2 penilaian, ada yang asesmen formatif sama sumatif, kemudian ada PTS dan UAS. Nah terus untuk yang keterampilan ditaruh di mana? Nah, maksud yang itu nilai keterampilan, nilai pengetahuan, nilai sikap itu sudah tergabung. Kalau K13 kemarin kan beda-beda, pengetahuan lain, keterampilan lain, nilainya, sikap juga lain. Nah, untuk sekolah menengah semua sudah include dalam satu. Jadi maksudnya misalnya kalau sumatif itu tiga-tiganya masuk ke sumatif. Ya. Kalau formatif tiga-tiganya juga masuk. Ini di deskripsinya kan kemarin Ya, itu tepat sekali ya yang dijelaskan oleh Pak Pengawas bahwa penilaian untuk aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan memang tidak terpisah. Ini bisa terlihat di rumusan CP. Coba kita kalau di K13 kan ada rumusan CP, rumusan KD untuk sikap ya, yang KI 1 ya. Kemudian KI 1 dan KI 2 itu sikap religiusitas dan sosial. Kemudian KI 3-nya itu untuk pengetahuan, KD kode 3 maksud saya, dan KD kode 4 itu untuk keterampilan, kan terpisah-pisah. Tapi kalau yang CP sekarang kan tidak ada. Ya, CP itu merupakan gabungan dari 3 aspek itu secara holistik gitu. Jadi satu redaksi secara holistik, tidak terpisah mana yang CP untuk sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dia menjadi satu redaksi gitu. Oleh karena itu di penilaiannya juga menjadi satu ya. Kemarin kita sudah loka pengolahan hasil ya, Mame yang hadir kemarin ya, Pardin yang hadir di loka 2 itu topiknya adalah pengolahan dan pelaporan hasil penilaian. Nah di pengolahan dan pelaporan itu yang kita olah adalah hanya satu nilai saja, tidak terpisah seperti tadi itu, mana yang untuk penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan, tidak terpisah seperti itu. Nah kemudian menurut informasi dari Ibu Guru tadi ada format untuk penilaian formatif dan sumatif. Sumatif terus ada PTS, pasnya dan rata-ratanya. Untuk yang kan tadi katanya jadi satu kan, nilai keterampilan, sikap sama pengetahuannya. Nah itu ditaruh di sumatif dan Ya dari semuanya itu jadi satu sampai dia menjadi nilai rapor. Ya. Begitu ya, Mipardin hasil kita kemarin ya, sampai dia menjadi nilai rapor itu tidak dipecah, jadi satu nilai saja gitu. Ya. Itu ya. Jadi formatif dan sumatif itu kita sudah bahas juga di loka kemarin. Formatif itu penilaian yang dilakukan selama kegiatan pembelajaran. Ya, gitu ya. Penilaian yang dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran, baik penilaian sebagai atau as learning ya, kemudian for learning itu yang formatif ya, jadi dilaksanakan selama kegiatan pembelajaran. Yang as learning itu modelnya refleksi ya. Artinya siswa melakukan penilaian diri misalnya, atau penilaian antar teman. Sedang iya itu formatif, as learning namanya, penilaian sebagai pembelajaran. Kemudian ada penilaian untuk pembelajaran ya, assessment for learning misalnya kan, itu tujuannya untuk refleksi juga, tapi untuk guru, untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Sedangkan yang sumatif itu dilakukan setelah kegiatan pembelajaran untuk mengetahui tercapaian kompetensi gitu ya. Ya itu yang off learning. Yang sumatif itu ya bisa di setiap akhir topik. Salah satunya juga dalam bentuk PTS tadi ya, kemudian PAS juga itu sumatif namanya.
Ya silakan yang lain-lain ya. Kita juga masih ke sini ya. Ini sudah disinggung oleh Pak War tadi, bagaimana dia menerapkan pembelajaran ya, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setelah didik ya. Salah satu yang sudah dilakukan oleh Pak War adalah tadi itu, melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Adakah kita yang sudah merancang pembelajaran yang berdiferensiasi selain Pak War? Ada? Ya rencananya ini memang bagaimana kita merancang pembelajaran berdiferensiasi ini nanti kita diskusikan di PMO bulan ini nanti. Tapi kalau ada yang sudah mencoba, silakan kita berbagi pengalaman di sini ya. Ya kita menggali saja dulu ya, karena kalau nanti di PMO kita akan bahas itu bagaimana kita merancang pembelajaran berdiferensiasi itu gitu ya. Kalau dibahas sekarang topik di PMO nanti tidak ada jadi. PMO-nya bulan ini mungkin setelah loka saja di PMO ya. Jadi topik kita di PMO ini adalah merancang pembelajaran berdiferensiasi. Di sini kita hanya menggali pengalaman saja gitu ya. Pasnya nanti kita diskusi di topik ini ya secara spesifik gitu. Yaitu sekali lagi contoh yang sudah diberikan oleh Pak War tadi itu salah satu contoh pembelajaran berdiferensiasi di bagian prosesnya. Karena ada 3 strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi itu, bisa di bahannya atau kontennya, bisa di prosesnya seperti Pak War, dan bisa di produknya ya, gitu ya Pak War. Nah tadi yang berpeluang di produk itu di Bu Zul tadi ya, produknya itu jangan hanya satu model saja. Tadi Bu Zul memerintahkan anaknya untuk menulis apa ya? Menulis sesuatu yang membuat mereka melakukan ekspresi tertentu. Misalnya sedih itu apa yang menyebabkan kalian sedih, misalnya ditulis, marah ditulis dan seterusnya. Nah, itu bisa produknya bisa beda-beda. Jangan hanya menulis misalnya, maksud saya. Mungkin ada yang lainnya yang berminat menggambar, bisa dalam bentuk gambar. Itu yang disebut dengan diferensiasi di produknya. Ya insya Allah nanti kita di minggu-minggu depan ya kita jadwalkan PMO khusus membahas permasalahan ini. Teman-teman mungkin dilihat topik-topik ini, coba ya dilihat di topik-topik yang saya tayangkan ini. Kira-kira bagian mana yang menurut teman-teman yang sudah dialami begitu ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi mana yang masih bisa diperbaiki misalnya, atau mana yang masih bisa ditingkatkan ya, mana yang belum berjalan dengan baik misalnya di topik-topik yang saya tayangkan ini ya. Nggak ada ya? Izin apa? Ya silakan nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya yang topik tadi sebelum itu kemudian ya di perencanaan pembelajaran dan asesmen ya. Jadi yang di pengalaman ya, di kelas memang kita sudah sering disampaikan memang pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik ya. Namun di dalam pelaksanaannya ya dengan beberapa karakter anak yang berbeda, nah kadang-kadang kan saat pembelajaran itu masih terbawa kita dengan
katakanlah pola yang dulu, yang tiap pribadi ini, artinya ketika proses belajar itu berlangsung, ketika ada 1-2 orang mungkin lain-lain ini kok saya masih merasa terganggu saja Mas, seperti itu. Jadi kayaknya pola itu masih belum bisa hilang sama sekali ini di tiap pribadi ini. Padahal kan dijelaskan kita ya cara anak itu belajar berbeda-beda. Nah makanya salah satu langkah yang saya tempuh hanya melakukan variasi pembelajaran. Jadi tidak dengan satu metode, ini hanya satu-satunya jalan ini. Namun dalam prosesnya jujur itu yang tadi itu. Jadi kalau ada 1-2 anak lain-lain tuh rasa terganggu di pikiran itu. Jadi kadang-kadang kita stop. Bahkan kamu lihat depan masih seperti itu terbawa. Jadi bagaimana tolong diluruskan ini ya. Jadi yang saya tempuh cuma itu, mengganti metode ya. Kadang-kadang saat dengan sistem yang lain memang dia ikut begitu, tapi itu sudah saat pembelajaran dengan cara yang satu kadang dia tidak mau disiplin seperti itu. Nah, ini pengalaman yang masih terasa terbawa sampai sekarang begitu. Jadi mohon diluruskan nanti langkah yang kita tempuh untuk anak-anak yang berbeda ini terutama sekali. Nah kemudian yang kedua, memang di penilaian tadi sudah dibahas dan kemarin juga sudah ada gambaran sedikit tentang penilaian itu. Namun ketika anak-anak yang sangat kurang, ya sangat kurang, yang sulit katakanlah untuk mengikuti teman-temannya, nah seperti itu penilaiannya seperti apa, jadi supaya kita semua memahami itu barangkali ya. Jadi demikian sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini pengalaman dari Mami, atau bisa jadi merefleksikan pengalaman kita yang lainnya gitu maksud saya. Memang kita masih terbawa ya dengan kebiasaan kita ya, merancang satu pembelajaran yang sama untuk semua peserta didik gitu. Bukan hanya dalam satu kelas, tapi untuk kelas-kelas yang lainnya ya kan. Kalau kita di SMP memang kan ada beberapa kelas ya di jenjang yang sama misalnya. Kan kebiasaan kita seperti itu, rancangan pembelajaran kita sama untuk semua peserta didik. Itu artinya kita yang menentukan rancangan pembelajaran itu. Kita seolah-olah dengan bahasa lainnya ya, dengan bahasa yang berbeda, kita memaksakan apa yang kita inginkan ya, model yang kita inginkan kepada peserta didik. Padahal nyatanya peserta didik kita memiliki keunikan, memiliki karakteristik yang sangat berbeda ya. Kalau tidak salah Bu Mar sudah punya data tentang profil peserta didik. Betul gitu Bu Mar? Punya data tentang profil belajarnya ya. Artinya yang audio, yang visual dan kinestetik itu ada datanya memang. Nah, silakan diambil dari Umar ya, data itu sebagai dasar kita untuk merancang pembelajaran yang kita ingin tadi, yang berbeda tadi, yang berdiferensiasi tadi. Ya, maksud saya data itu kita gunakan untuk merancang rancangan pembelajaran untuk anak yang visual seperti ini. Nanti dia butuh sesuatu yang bisa dilihat kan gitu. Rancangan pembelajaran untuk anak yang audio mungkin perlu sesuatu yang bisa mereka dengarkan ya. Termasuk kita ceramah mungkin sedikit ya, atau ada podcast mungkin, ada YouTube mungkin gitu. Dan termasuk rancangan pembelajaran untuk anak yang tadi yang suka mengganggu itu. Yang suka mengganggu itu kan kita sebut sebagai anak nakal. Ya kan? Padahal dia
bisa jadi anak seperti itu membutuhkan pembelajaran yang membuat dia bergerak gitu ya. Dia harus bergerak gitu, enggak mau atau susah kalau sekedar mendengar saja, susah kalau sekedar melihat saja, tapi dia butuh bergerak. Bergerak dalam bentuk apa? Bisa saja mungkin dia praktik gitu kan, yang bisa saja dia simulasi dan seterusnya. Itu yang mungkin seperti istilahnya Mama itu, kita memfasilitasi mereka dengan metode pembelajaran yang bervariasi ya, tidak hanya bercerita saja ya, diselingi mungkin dengan visual ya, ada yang bisa mereka lihat lah berupa medianya bisa dikembangkan lah kemana-mana, atau termasuk dengan melayani atau memfasilitasi anak yang tadi itu yang kecenderungannya adalah bergerak tadi. Itu yang kita maksud dengan rancangan pembelajaran yang berbeda untuk setiap kelompok anak gitu. Ya. Ini baru pada aspek profil belajar. Strategi yang lainnya bisa kita melihat dari aspek kesiapan belajar. Di kelas kita pasti ada anak-anak yang dalam topik tertentu mungkin dia tidak begitu siap belajar di satu topik tertentu. Rancangan pembelajarannya pasti berbeda sedikit dengan anak yang sudah siap gitu. Dan yang lainnya bisa juga mempertimbangkan aspek minat. Mau nanti ada anak yang minatnya seperti Pak Wah tadi, ada anak minatnya yang basket, ada anak minatnya sepak bola. Rancangan pembelajarannya pasti berbeda, begitu Pak Wah ya? Kalau kita yang mapel lain mungkin yang minatnya olahraga mungkin misalnya di bahasa teknya ya berkaitan dengan olahraga. Yang minatnya mungkin di IPA teknya mungkin berkaitan dengan lingkungan dan seterusnya. Ya jadi banyak pilihan-pilihan strategi yang bisa kita terapkan untuk merancang pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Sehingga kelas kita menjadi lebih kreatif, kondusif, menyenangkan dan seterusnya. Ya, saya kira itu. Mungkin ada tambahan Pak. Jadi sedikit yang tambahkan, intinya kita tidak boleh menuntut siswa itu tuntas JP-nya. Jadi sesuai dengan kemampuan siswa. Kan kemampuan siswa berbeda-beda. Nah, tingkat kemampuannya ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, jangan sampai kita menuntut kepada siswa semuanya itu sama. Ya, karena kemampuannya memang berbeda-beda. Itu aja kami yang tambahan. Sedikit disebut tadi sama Pak Fasilitator, memang ketika di topik yang satu, ya, misalnya tidak ada praktik, anak ini aktif dia. Saya ambil contoh saja di kelas 7A itu Muhammad Rasid namanya. Jadi memang dia kalau disebut oleh guru-guru Bapak Ibu guru yang lain ya mungkin dia muncullah orangnya begitu. Tapi didekati memang di topik tertentu dia sangat aktif dia. Tapi kan tidak selamanya nanti kita praktik misalnya atau ya jadi ini masalahnya. Jadi ketika kita ke topik yang lain ya mungkin dia tidak suka dengan ya, jadi itu yang buat masalah begitu maksudnya. Jadi mengatasi itulah yang sudah disampaikan oleh Bapak pengawas tadi yang kita paksakan untuk mencapai semuanya ya, tapi itulah maksudnya tadi masih ada rasa terganggunya kita padahal anaknya bisa ikut belajar kalau dengan cara yang berbeda begitu. Demikian. Ya sebenarnya Mami sudah menyadari itu kan, sudah menyadari ya. Tinggal ya. Kemudian dan keluarnya juga sudah ada tadi ya kan. Hanya memang kendalanya katanya tidak semua memang materi itu membutuhkan tadi itu anak-anak yang kinestetik ya.
pilihannya mungkin tadi kan salah satunya saja ya, disuruh praktik, mungkin simulasi, mungkin pilihan-pilihannya yang lebih kreatif banyak kok gitu, bukan hanya itu ya. Mungkin memberikan tanggung jawab yang membuat ada gerakan-gerakan lah. Pokoknya kan mereka anak seperti ini kan kinestetik ya, membutuhkan gerakan-gerakan badan gitu, tidak disuruh menjadi anak manis kira-kira gitulah ya. Tidak disuruh diam, kemudian rapi gitu kan, kemudian tertib ya. Anak-anak seperti ini memang butuh bergerak, dan itu menurut para ahli adalah kecenderungan, memang ya, kecenderungan yang dengan gerakan-gerakan itu membuat mereka lebih mudah untuk mempelajari suatu materi tertentu. Kan itu kecenderungan. Bukan berarti anak seperti ini tidak bisa tertib, tidak ya. Namanya kecenderungan itu ya lebih besar persentasenya dia kalau melalui proses sesuai dengan profil belajarnya gitu. Bukan berarti dia tidak bisa belajar dengan cara melihat atau mendengar dan seterusnya. Ya, mungkin kita coba terus ya, dicoba cari jalan keluar ya, dengan cara tadi ya, intinya memvariasikan metode dan model pembelajaran. Pokoknya jangan monoton lah, hanya itu saja setiap hari mungkin. Itu dulu untuk tahap-tahap awal. Ya, silakan teman-teman, kalau tidak ada lagi kita ke bagian akhir ya. Karena memang kalau tidak ada lagi ya yang di bagian-bagian ini, kita ke bagian ini. Hambatan-hambatan. Kalau PTK saya kira tidak ada ya. Kekurangan PTK misalnya, tidak kan. Di sini sudah sangat lengkap ya. Kemudian PTK sesuai kompetensi misalnya, saya kira sudah lengkap juga. Ini saya ambil datanya dari form yang sempat saya kirim dulu di awal ya. Di sini memang tidak ada kendala di PTK ya. Kemudian di pendanaan juga kita nggak ada kendala ya. Kita di samping bos reguler, ada juga bos kinerja ya, sistem sekolah penggerak ya. Nah di lainnya mungkin nanti Pak Pala yang menjelaskan ini ya. Di dukungan internal mungkin, kemudian dukungan pemerintah daerah, atau di dukungan teknologi. Mungkin nanti Pak Pala yang menjelaskan ini. Terima kasih. Kalau mengenai hambatan-hambatan di yang tadi jelas PTK pendanaan itu tidak ada lah. Kalau teknologi dari sisi fasilitas kita di sini tidak ada kendala, lengkap fasilitasnya yang dimiliki sekolah, tapi ya artinya komputer, laptop ada, cukuplah gitu. Internet kita upayakan di semua titik di ruangan di wilayah sekolah ini ada jaringan internetnya, jadi banyak sekali kita pasang router hotspot gitu. Jadi artinya dimanapun Bapak Ibu berada di lingkungan, selama masih di lingkungan sekolah, sinyal internet ada gitu. Hanya saja yang perlu peningkatan mungkin ini, perlu peningkatan yang pertama, bahwa Bapak Ibu perlu juga mendukung dirinya sendiri dengan fasilitas pribadi gitu, supaya lebih efektif. Jadi artinya kalau misalnya mengandalkan fasilitas sekolah karena jumlahnya terbatas juga, terus dipakai oleh siswa, saya kira tidak leluasa kita itu. Misalnya laptopnya gitu. Jadi saya kira semua harus ya, itu udah, laptop bukan kebutuhan publik sudah, tapi udah kebutuhan pribadi. Terus kemudian HP pertama. Nah setelah punya itu tinggal perlu ditingkatkan adalah bagaimana mengoperasikannya dengan baik gitu.
Jadi jangan sampai HP itu, misalnya di HP lebih pintar anak-anak kita yang main HP ketimbang kita ngoprak-aprik HP itu, aplikasi di sana itu. Ya. Jadi kita harus berpacu, sebenarnya tidak boleh kita ketinggalan dari anak-anak. Itu untuk dari sisi teknologi. Kemudian dari sisi internal, juga hambatan internal, saya kira yang perlu peningkatan juga ya. Perlu peningkatan di terutama di pengembangan diri, perubahan mindset ya. Perubahan mindset itu saya kira perlu juga diperbanyak lagi gitu, supaya betul-betul mindset kita itu berubah kepada kurikulum dan paradigma baru gitu. Paradigma baru yang bagaimana, yaitu yang ada siswa, karena secara mungkin sadar tidak sadar kita masih terpaku sama pola lama, pola tradisional. Itu yang kenal. Kemudian yang perlu ditingkatkan juga motivasi kita semua ya, motivasi Bapak Ibu guru termasuk saya untuk mengembangkan diri secara mandiri. Jadi tidak hanya mengandalkan kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang dilakukan oleh pihak eksternal, baik itu pihak sekolah maupun pihak-pihak lain yang mengadakan kegiatan pengembangan diri. Jadi kan padahal bisa kita lakukan pengembangan diri secara mandiri kan, sudah platformnya sudah banyak disediakan. Saya kira itu yang penting. Itu tambahan mungkin apa lagi yang kalau dari pemerintah daerah itu yang kayaknya perlu ditingkatkan juga. Bahkan ada usulan 13 usulan dari tadi itu yang diangkat ke apa itu bahkan pun tidak, menurut kami tidak perlu sekolah penggerak. Misalnya buat kinerja karena tidak ada pengaruh antara sekolah penggerak sama yang tidak itu tidak di Jakarta ya kan, forum nasional ya. Saya kira itu Pak dari tambahan dari kami. Baik teman-teman, karena ini mati lampu ya, mungkin saya kira sudah semua ya, semua kita sudah walaupun tidak semua berbicara, insya Allah terwakili lah dengan beberapa teman yang sudah menyampaikan pengalaman ya, kemudian termasuk kendala-kendala yang kita hadapi sejauh ini ya. Ini pertemuan hari ini tentu tidak bisa menyelesaikan ya semua permasalahan kita ya. Masih ada teman-teman berikutnya ya, baik itu melalui PMO, kemudian Lokakarya yang masih ada dalam tahun ini masih ada. Kita coba sedikit demi sedikit ya, namanya kita masih memulai sesuatu yang baru, pasti tidak bisa dengan cepat ya, akan ada terlihat perubahan-perubahan. Itu banyak kendala-kendala, dan kita juga yang penting kita sudah mencoba ya, mencoba hal baru, kemudian dengan usaha yang maksimal ya bisa kita lakukan ya, baik secara sendiri-sendiri maupun berkolaborasi ya antar guru maupun partner. Ya, saya yakin di sini kalau dengar berdiskusi dengan Pak Pada ya, beliau visi kedepannya itu bagus sekali untuk sekolah ini. Jadi saya yakin untuk ke depan sekolah ini tidak akan tertinggal dengan sekolah lainnya, walaupun antara sekolah penggerak ya disamakan di kabupaten maupun di seluruh Indonesia, kita tidak akan ketinggalan kalau melihat visi Pak Kepala terhadap sekolah ini. Mau dibawa kemana itu sudah ada gitu. Itu sebagai modal yang sangat bagus ya bagi kita ya, tinggal kita seperti yang Pak Kepala tadi mau meningkatkan diri saja, mengembangkan diri baik secara pribadi maupun melalui kelompok. Saya kira
saya sudah mendapat gambaran juga ya tentang apa yang sudah kita alami, kemudian termasuk kendala-kendala yang kita hadapi. Berikutnya ini menjadi dasar kita untuk mengembangkan materi-materi pendampingan ya, melalui berbagai format tadi ya, lokakarya dan seterusnya. Bapak Ibu, tentu saya selaku pribadi juga tidak mungkin membawa suatu hal yang membuat Bapak Ibu berubah secepatnya. Tidak mungkin seperti itu. Ya, saya sama saja dengan teman-teman lainnya, pengawas lainnya sama. Tidak ada yang lebih maksud saya, ya. Ya, karena itu pertemuan hari ini ya seperti inilah kita hanya bentuknya diskusi-diskusi saja. Ya. Saya tidak mungkin mengajari Bapak Ibu, tidak. Yang modelnya kita diskusi saja. Kalau ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan ke depan, ayo kita sama-sama. Saya kira itu ya. Akhirnya pertemuan ini kita akan akhiri ya. Sebenarnya kita menunggu dari BGP tapi sejauh ini tidak ada komunikasi. Jadi kita akhiri saja. Memang kita sudah mengikuti kegiatan ini sudah lebih dari 3 JP. Ya, kewajiban kita sudah selesai. Berikutnya kita akan ketemu di kegiatan-kegiatan lainnya masih di program. Setelah itu saya ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas partisipasi dari Bapak Ibu guru, kepala dan termasuk Pak Pengawas. Pengawas pembina ini rajin dia ikut gitu. Ya. Jarang ya. Tentu seperti ini di sekolah lainnya itu maksud saya. Kalau beliau rajin mengikuti kegiatan. Sekali lagi terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kurang-kurang. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau demikian Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dari Bapak Fasilitator dan Bapak Pembina yang telah memberikan kita banyak sekali pencerahan pada siang hari ini demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kita sehari-hari. Terus tambahan dari saya, untuk kedepannya saya mengharapkan kita semua segini banyak ini bisa ikut berperan aktif dalam setiap kegiatan PMO maupun lokakarya yang dilakukan secara daring Bapak Ibu sekalian. Jadi kan ini setiap bulan dia. PMO itu bahasa sederhananya kalau kita di sini rapat rutin ya, rapat dinas rutin gitu. Jadi kita ketemu, diskusi. Jadi semakin banyak kita bertemu, berdiskusi, berbagi pengalaman, maka hasilnya juga semakin baik. Jadi sementara yang terjadi kalau dia daring kemarin-kemarin itu hanya beberapa orang saja yang suka ikut, dan saya mengharapkan kita semua ini banyak-banyak, makanya setiap ada kegiatan PMO maupun lokakarya linknya selalu saya share di grup sekolah. Dan kedepannya sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau ada kegiatan undangan itu sempatkan aja dirilah. Sambil nanti ada kendala-kendala tadi mengenai waktu itu bisa kita komunikasikan dengan Bapak Fasilitator. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, harapan kita karena ini pembelajaran yang di kurikulum Merdeka ini paling bagus itu banyak memanfaatkan media. Tolong itu media-media yang ada di sekolah dimanfaatkan seoptimal semaksimal mungkin ya. Misalnya kemarin kita sudah kedatangan bantuan lab IPA, guru-guru IPA, janganlah abot-abot pakai lab itu alat-alat itu.
Kemudian butuh TIK, kita sudah sediakan kemarin tambahan untuk LCD proyektor Pak sampai 6 unit kemarin itu tambahannya selain yang ada. Itu mudah-mudahan Bapak Ibu pakai itu sesering mungkin lah, jangan biarkan dia nganggur. Jadi tinggal hubungi Pak Huswandi di TU itu, dia kita kasih tanggung jawab untuk mengelola. Jadi pinjam di situ, setelah selesai balikin lagi, pinjam, catat namanya yang pinjam supaya kita ada catatan kemajuan pemakaian gitu. Pinjam, setelah selesai pakai balikin lagi gitu. Udah banyak sekali anunya di sana apa LCD-nya. Jadi misalnya kalau kelas 7 semuanya pakai sekaligus bisa. Dan kalau semuanya hidup juga listrik tidak akan jeglek insya Allah ya. Kita punya tegangan di sini 7.700. Anunya kok ya bisa. Jadi insya Allah tidak akan jeglek. Saya kira itu tambahan dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Fasilitator dan Bapak Pengawas, dan juga kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam pertemuan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf juga kepada Bapak Pengawas dan Bapak Fasilitator kalau dalam penyampaian kami kurang ada hal yang kurang berkenan ya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, adalah kita